Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun antum berada, saat ini kita sedang berada di lokasi pembangunan Masjid Geria Permata Ilmu Kebun Anom Gedangan Sidoarjo, yang lebih tepatnya perluasan ya. Di belakang saya bisa antum lihat bahwasanya panitia atau takmir dari Masjid Geria Permata Ilmu sedang mengadakan perluasan dari masjid tersebut. Nah, bagi antum yang memiliki kelebihan harta, mari ikut berpartisipasi untuk mewujudkan supaya pembangunan tersebut bisa berjalan dengan baik dan bisa terrealisasi dengan baik. Yang mana kita tahu ya, di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan baik itu menuntut ilmu ataupun yang lainnya. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan, barang siapa yang membangun masjid di dunia meskipun itu hanya sebesar sangkar burung, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana bagi dia di surga kelak. Oleh karena itu kami mengajak dan menghimbau kepada seluruh kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta, mari ikut berpartisipasi supaya tersuksesnya perluasan dan pembangunan dari Masjid Geria Permata Ilmu yang berlokasikan di Desa Kebun Anom, Gedangan, Sidoarjo ini. Kami menanti urulan bantuan antum semuanya. Semoga itu menjadi pahala dan pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, hidayah serta taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan talabul ilmi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengangkat derajat kita semua, dan insyaallah Allah masukkan kita ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, bahwasanya di dalam jasad, di dalam diri seorang manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhat jasadu kulluh, dan apabila segumpal daging itu baik, maka anggota badan yang lainnya akan ikut baik. Wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh, dan apabila segumpal daging itu rusak, maka yang lainnya akan ikut rusak. Ala uhayya qalb, ketahuilah itu adalah hati. Ya, itu adalah hati. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan kepada kita dua hati, sebagaimana tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, wa ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan di dalam diri seorang manusia dua hati.
Ya, sehingga Allah memberikan kepada kita satu hati. Sebagaimana tidak ada zat Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan apabila di atas muka bumi ini, di atas langit ada zat yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala, ya, yang satunya menginginkan siang, yang satu menginginkan malam, yang satu menginginkan hujan, yang lainnya menginginkan kemarau, maka ini akan hancur. Ya, sehingga Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadatah." Apabila di atas langit dan di atas bumi ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan hancur. Ya, Allah itu Tuhan di langit dan juga Tuhan di bumi. Ya. Fis sama'i ilah wa fil ardi ilah. Ya, Allah itu di langit dia dianggap sebagai ilah. Ya, sebagai Tuhan, dan di bumi juga sebagai Tuhan. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan di dalam diri seorang manusia dua hati, sebagaimana di atas langit dan di atas bumi tidak ada zat yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah masdarud dzunub, di antara sebab sumber keluarnya dosa, terjadinya dosa, itu terjadi karena dua hal. Yang pertama min jihatin nafs, ya, yaitu dari sisi diri kita sendiri. Jiwa kita ini berpotensi untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan potensinya lebih besar untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan di dalam surat Qaf, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu." Ya, bahwasanya kami telah menciptakan manusia dan kami telah mengetahui apa yang telah dibisikkan oleh dirinya. Jadi diri kita ini membisikkan kepada diri kita. Ya, ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahwasanya kami, kata Allah, lebih dekat kepada manusia tersebut daripada urat nadinya. Ya, Allah lebih dekat kepada kita. Dan juga Allah mengatakan di dalam surat Yusuf, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu." Ya, bahwasanya jiwa manusia ini berpotensi untuk melakukan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, di antara sebab sumbernya dosa min jihati syaitan, yaitu dari sisi syaitan. Ya, syaitan itu bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat syaitan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Bahwasanya syaitan itu bersama kabilah-kabilahnya bisa melihat kalian, tetapi kalian tidak bisa melihat kepada syaitan. Jadi pekerjaannya syaitan ini apa? Menyesatkan manusia. Ya. Tujuannya syaitan, cita-citanya syaitan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janji yang telah disebutkan di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syaitan mengatakan, la ughwiyannahum ajma'in. Kata syaitan, aku akan menyesatkan mereka semua akan disesatkan oleh syaitan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba Allah yang ikhlas, yang tidak akan pernah bisa disesatkan oleh syaitan. Sulit bagi syaitan untuk menyesatkan hamba Allah yang ikhlas, yang memberikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan mengatakan, ya Allah berfirman, "Asy-syaitan ya'idukumul faqr." Syaitan itu selalu menakut-nakuti kalian tentang kemiskinan. Ya, syaitan itu selalu menakut-nakuti kita kepada kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan selalu memerintahkan kepada perbuatan keji. Ya. Jadi dosa ini selalu bersumber dari dua hal. Yang pertama dari jiwa kita sendiri, kemudian yang kedua dari sisi syaitan. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu membaca suratun Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, yang senantiasa memberikan waswas, taswis, bisikan ke dalam diri manusia. Sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, dari jin
yaitu dari syaitan, wan nas yaitu diri kita. Ya, ini sumbernya dosa. Oleh karena itu kita ini kalau bisa menahan diri kita, menahan hawa nafsu, maka syaitan ini akan lari. Karena Allah mengatakan, waliman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang dia takut akan kedudukan Allah dan menahan dirinya dari hawa nafsu, maka surga sebagai tempat kembalinya. Ya. Dan kita tidak akan pernah bisa melawan diri kita sendiri, dan kita juga tidak akan mampu bisa melawan syaitan, kecuali itu semua ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bantuan kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita, memberikan taufik kepada kita. Sehingga Allah mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tidak akan mampu bisa melawan diri kita sendiri, apalagi melawan syaitan. Illa idza hadaqallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syarh. Ini judul kita pada pagi hari ini, Asy-Syarh. Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ya. Kalimat laka, kata-kata laka ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La min ghairi qaidin wala syartin. Ya, tanpa ada syarat dan tanpa ada ikatan. Ini khusus ayat ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga di sana ada syarhus sadr, hati yang lapang, dan juga di sana ada dhaiqus sadr, hati yang sempit. Kita terkadang merasakan hati yang sempit, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun juga pernah merasakan hati yang sempit. Ya, bahkan Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Allah mengatakan, wa yadiqu sadri, katanya Musa, wala yantaliqu lisani fa arsil ila Harun. Hatinya Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan Fir'aun, hatinya merasakan sempit. Ya, karena Musa memiliki dosa, yaitu pernah membunuh salah satu kaumnya Fir'aun. Fa arsil ila Harun, dan lisannya Nabi Musa alaihissalam sulit untuk berbicara, dan dia meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengirim Nabi Harun saudaranya. Dan Allah berfirman, idhab ila fir'aun innahu tagha. Pergilah engkau menuju Fir'aun. Bahwasanya Fir'aun itu merupakan manusia yang tagha, yang telah melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi shrah li sadri. Ya, di dalam surat Thaha, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, yang pertama kali diminta kepada Allah, rabbi ishrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah, ya, luaskanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkan segala urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, dan hilangkanlah ikatan-ikatan yang ada di lisanku agar mereka mengetahui apa yang telah aku ucapkan. Minta kepada Allah syarhus sadr. Ya. Dan juga hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hatinya Muhammad ini telah dicuci 2 kali oleh malaikat Jibril. Ya, dicuci dua kali. Beliau pun manusia biasa seperti kita, dan beliau pun merasakan bagaimana hati yang sempit. Sehingga Allah berfirman di dalam akhir surat Al-Hijr, Allah mengatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Bahwasanya kami telah mengetahui wahai Muhammad, hatimu menjadi sempit atas ucapan mereka. Ya. Dan terkadang ucapan manusia ini yang tidak perlu kita dengarkan, itu bisa menyebabkan hati kita menjadi sempit. Ya, ini ucapan manusia. Ya, gunjingan manusia, celaan manusia, fitnah manusia kepada kita, itu seharusnya kalau memang tidak ada di dalam diri kita, tidak perlu kita dengarkan. Karena dikhawatirkan ketika ucapan tersebut, ya,
terdengar oleh telinga kita dan masuk dalam diri kita, akan menyebabkan hati kita menjadi sempit, akan menjadi sumpek. Ya, kalau kita ingat akan celahannya manusia, ucapannya manusia. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah engkau kepada Allah, fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin, dan memperbanyak sujud. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar hatinya menjadi syarh, ya, agar hatinya menjadi lapang, bertasbih kepada Allah dan memperbanyak sujud. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian. Ya, bukan sembah Allah sampai derajat tertentu, la. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Kita menyembah Allah, kita beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian kepada kita. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. As-sadru mautinul ilmi wal Qur'an wat taqwa. Bahwasanya hati kita ini merupakan tempatnya Al-Quran, tempatnya ilmu, dan tempatnya takwa. Hati. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menjaga Al-Quran? Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahwasanya Al-Quran itu merupakan ayat yang bayyinah, yang jelas, yang telah Allah letakkan di dalam hati-hati orang yang telah Allah berikan ilmu kepadanya. Ya. Jadi cara Allah menjaga Al-Quran yaitu Allah letakkan di dalam hatinya orang-orang yang beriman yang telah Allah berikan ilmu kepada mereka. Ya, dan juga Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang telah menjaga kemurnian Al-Quran ila yaumil qiyamah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaganya? Yaitu di dalam diri orang-orang, ya, yang telah Allah berikan ilmu kepada mereka. Berapa banyak orang yang sekarang yang hafadzul Quran, yang mereka hafal betul-betul Al-Quran, dan ini akan tetap ada ila yaumil qiyamah. Ya, telah Allah jaga Al-Quran di dalam hati orang yang telah Allah berikan ilmu kepadanya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan at-taqwa hahuna, ya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di dalam hati. Yushiru ila sadri 3 marrat. Rasulullah mengisyaratkan, ya, ke dalam hatinya 3 kali. At-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di dalam hati. At-taqwa hahuna. Sehingga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hati orang yang beriman. Allah menjelaskan permisalan semuanya di dalam Al-Quran. Bagaimana gambaran hatinya orang yang beriman, bagaimana gambaran hatinya orang-orang kafir, dan bagaimana gambaran hatinya orang-orang munafik. Ya, itu telah Allah berikan permisalan. Yang pertama, sadrul mukmin. Bagaimana hatinya orang yang beriman kepada Allah. Allah jelaskan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-35. Ya, surat An-Nur ini menjelaskan bagaimana bentuknya hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Bahwasanya Allah itu merupakan pemilik cahaya langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi, permisalan cahayanya Allah disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Nurihi di sini adalah sadrul mukmin, hatinya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ta'rif mishkat? Tahu mishkat? Mishkat itu apa namanya bahasanya, ya? Tahu cempluk? Ya, apa namanya? Lampu cempluk itu yang kita bawa biasanya. Ya. Cempluk ople, ya. Itu namanya mishkat. Kamishkatin fiha misbah. Ya, seperti cempluk, ya, play itu yang di dalamnya ada misbah, ada cahayanya. Ya. Al-misbahu kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu az-zujajah. Ya, bahwasanya di sana dilapisi oleh zujajah, kaca. Ya, jadi kalau kita melihat di cempluknya itu, di dalamnya itu dimasukkan apinya, ya, ada minyaknya, kemudian ada apinya. Dari api tersebut nanti keluar asapnya.
ya, sehingga di luarnya ada cahayanya, ya, jadi bisa menghasilkan cahaya. Kemudian di sana ada minyak, apinya, dan ada asapnya. Jadi asapnya itu keluar dari atas. Ya, kemudian apabila asap tersebut tidak keluar, ditutup, ya, maka akan menjadi gelap. Oleh karena itulah asapnya itu keluar dan cahaya di sekitarnya akan tetap menerangi. Ya, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukab. Ya, bahwasanya kaca itu ka'annaha kaukab, seakan-akan itu adalah bintang. Ya, seakan-akan bintang. Sehingga dikatakan ka'annaha kaukabun dzurri. Ya, seperti bintang yang mengeluarkan cahayanya. Ya. Jadi permisalan hati orang yang beriman itu seperti miskat tadi, ya, cempluk tadi, ka'annaha kaukab, dan seakan-akan itu adalah bintang. Ya. Jadi hatinya orang yang beriman itu seperti bintang. Sebagaimana di dalam hadis, di dalam athar disebutkan, innal malaikata la tanzuru lil qulubil mu'minin wa sudurihim. Bahwasanya malaikat itu telah melihat ke dalam hati-hati orang yang beriman, di dalam dada-dada mereka, ya, kama yanzuru ahlul ardi nujum fis sama, sebagaimana para penduduk bumi ketika mereka melihat bintang yang ada di atas langit. Ya, permisalannya malaikat melihat ke dalam hati-hati orang yang beriman seperti halnya melihat, ya, sebagaimana para penduduk bumi yang dia melihat bintang di atas langit. Ya, apakah bintang tersebut dia sama di dalam cahayanya? Mereka berbeda-beda. Ya, cahaya bintang. Kemudian melihat ke dalam hatinya Nabi Muhammad SAW, ya, ketika melihat bulan. Ya, jadi bulan itu adalah hatinya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan bintang-bintang, ya, dan mereka itu berbeda-beda di dalam memiliki cahaya. Dan di sana juga ada cahaya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah mengatakan wa bin najmi hum yahtadun. Ya, dengan bintang tersebut mereka mendapatkan petunjuk. Maksudnya najmi di sini apa? Yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ka'annaha kaukabun dzurri yuqadu min syajaratin mubarakah. Ya, yang dihasilkan, dinyalakan dari pohon. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan? Yang pertamanya bintang, kemudian yang kedua pohon. Padahal pohon ini berada di mana? Di langit atau di bumi? Syajara fil ard. Ya, pohon ini berada di bumi, sedangkan bintang berada di atas langit. Ini menunjukkan bahwasannya amal soleh itu dilakukan di atas bumi yang akan menjulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Sehingga Allah memberikan permisalan di dalam surat Ibrahim. Ya, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kalimatan thayyibatan, ya, ucapan yang baik, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah, seperti halnya pohon yang baik, kasyajaratin thayyibah asluha thabit, ya, yang akarnya itu kuat di bumi, wa far'uha fis sama, sedangkan cabang-cabangnya itu menjulang di langit. Wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin biidni rabbiha, yang akan memberikan panennya, buahnya setiap waktunya panen dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yuqadu min syajaratin mubarakah. Ya, syajarah mubarakah. Jadi amal soleh ini kita lakukan di atas bumi, ya, dan kalau memang diterima oleh Allah akan kembali di atas langit. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Fatir, ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib, kepada Allah lah naik kalimat thayyib, ucapan yang baik, wal amalu salihu yarfa'u, dan amal soleh yang dinaikkan kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya rizki yang naik. Ya, rizki yang naik itu yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rizki yang sa'id, yang turun,
Ya, kalau rezeki yang turun seperti halnya Allah memberikan harta kepada kita, memberikan anak, memberikan keturunan, memberikan ya rumah yang lainnya. Ini rizqun nazil. Ya, rizqun nazil, rizqun sa'id baq. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Apa yang di sisi Allah akan kekal, yang sedangkan yang ada di sisi kita itu akan sirna. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitun, syajaratin mubarakatin zaitun. Oleh karena itulah setelah surat Asy-Syarah, ya, setelah surat Asy-Syarah ini adalah surat Wat-Tini Waz-Zaitun, menunjukkan bagaimana hubungan antara hati orang yang beriman dengan keimanan, hubungannya sangat erat. Wat-Tini Waz-Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bahwasanya orang yang beriman kepada Allah dan juga melaksanakan amal saleh, mereka mendapatkan pahala ghairu mamnun, tidak terbatas, tidak terputus. Ya. Wat-Tini Waz-Zaitun, zaitunatillah syarqiyatin wala gharbiyah. Ya, mubarakah zaituna syarqiyah wala gharbiyah. Tidak barat dan juga tidak timur. Ini menunjukkan apa? Kalau timur orang Majusi, ya, ya'budun, yang mereka menyembah matahari, menyembah api. Sedangkan gharbiyah, barat, mereka al-Yahud wan Nasara. Sehingga Islam ini Allah berikan ya pertengahan dari semua agama yang ada. Wa ja'alnakum ummatan wasatah. Ya, kami jadikan kalian ini merupakan umat pertengahan. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan juga bukan Majusi. Kalimat satu, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, syahadat. Ya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaiduha yudhi walau la tamsasu nar nurun ala nur. Ya, cahayanya orang beriman, hatinya orang beriman, cahaya di atas cahaya. Nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha. Allah akan memberikan cahayanya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah akan memberikan cahayanya di dalam hati orang yang beriman. Nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha. Wa yadribullahu amthala linnas, wa yadribullahu amthala linnas. Bahwasanya Allah telah memberikan permisalan bagi manusia. Ini permisalan yang telah Allah berikan. Sehingga orang kafir, ya, orang kafir, mereka itu tidak ada cahayanya. Ya, tidak ada cahaya. Tetapi orang yang beriman, ya, orang kafir ketika dia mengucapkan ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka saat itulah baru dinyalakan cahayanya, baru ada cahaya di dalam hatinya. Ya, meskipun sebelumnya memang ada cahaya fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Ini yang pertama memang. Ya, setelah kita mendapatkan cahaya fitrah, kemudian yang kedua kita mendapatkan cahaya tauhid. Ya, kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kembali kita mendapatkan cahaya. Kemudian kita salat, as-salatun nur. Ya, salat ini cahaya. Kemudian ketika dia memiliki harta, dia memiliki kelebihan, kemudian dia berzakat, maka zakat ini adalah cahaya. Kemudian melaksanakan amal saleh ini cahaya. Kemudian dia menuntut ilmu ini adalah cahaya. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ketika mengadukan kepada Imam Waqi', syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi, aku telah mengadu kepada Waqi' bagaimana jeleknya hafalanku, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, dan aku telah diarahkan kepada Waqi' untuk meninggalkan maksiat. Fa akhbarani bi anna al-ilma nur, dan telah mengabarkan kepada aku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Sedangkan cahayanya Allah tidak akan pernah Allah berikan kepada orang yang banyak maksiat kepada Allah. Ya, sehingga terjadi nurun ala nur. Ini hatinya orang yang beriman, cahaya di atas cahaya, penuh dengan cahaya. Nurun ala nur. Sedangkan orang-orang kafir, ya, orang kafir Allah kembali sebutkan setelah ya ayat hati orang yang beriman, kemudian Allah jelaskan bagaimana hatinya orang kafir.
Allah berfirman, "Au kadzulumat fi bahri lujji." Atau seperti kegelapan di dalam laut yang dalam. Au kadzulumat fi bahri lujji. Yakhshahu maujun min fawqihi maujun min fawqihi sahab. Ya, hatinya orang kafir itu kalau misalkan kita melihat, ya kita pernah ke laut, ya kalau kita datang ke laut, di sana ada ombak. Nah, ketika ombak silih berganti, itu kegelapan, gelap yang tidak bisa dilihat. Ya, dhulumatun ba'duha fawqa ba'd. Ya, kegelapan di atasnya kegelapan. Bagaimana kalau misalkan malam hari, sahab yang dia gelap, sangat gelap, ya tidak ada cahaya, kemudian di dalam lautan. Ya, di dalam lautan. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'd. Id akhraja yada lam yakat yaraha. Ketika dia mengeluarkan tangannya, ya, mengeluarkan tangannya tidak akan pernah terlihat. Lam yakat yaraha. Wa man lam yaj'alillahu lahu nur fama lahu min nur. Barang siapa yang dia tidak menjadikan Allah sebagai cahayanya, maka Allah tidak akan pernah memberikan cahaya kepadanya. Ya, faham tuh? Faham dari sini? Faham ya? Jadi orang kafir, mereka itu yang pertama kegelapannya, kegelapan syirik kepada Allah. Ya, ini kesyirikan ini merupakan kezaliman yang sangat, kegelapan yang sangat besar. Sehingga Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbithu imanahum bidzulm." Dan orang-orang yang beriman tetapi tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, dengan kegelapan, ya, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu orang-orang yang telah Allah berikan, ya, keamanan, dan mereka telah Allah berikan petunjuk kepadanya. Ya, sehingga dzulm di sini apa? Sebagaimana, ya, Yakub, sebagaimana Luqman mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim." Ya, bahwasanya kesyirikan itu merupakan zulmun, kezaliman, kegelapan yang paling besar. Ini yang pertama. Ya. Jadi orang yang dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kezaliman, ya, kegelapan. Kemudian kegelapan kebodohan. Ya, bodoh ini itu merupakan kegelapan. Sehingga Allah berfirman dalam akhir surah Al-Ahzab, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan." Ya, ketika kami memberikan amanat, kemudian diambil oleh manusia, kami tawarkan kepada bumi, kepada langit, kepada gunung, mereka semua menolaknya, tetapi dibawa oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Bahwasanya manusia ini zalim, ya, dan jahul, dan juga bodoh. Sehingga para ulama mengatakan, wa man yasir al-ilmu nurun, ya, wal jahalatu halak. Ilmu itu merupakan cahaya, sedangkan kebodohan itu adalah kegelapan. Wa man yasir fi dhulmatil jahli halak. Barang siapa yang dia berjalan di atas, ya, kebodohan, maka dia akan binasa. Ya, jadi kita menuntut ilmu apa? Untuk mengangkat kebodohan yang ada di dalam diri kita, sehingga tidak ada lagi kegelapan, yang ada cahaya. Ya, jadi hatinya orang kafir yang pertama, ya, dipenuhi kebodohan, dipenuhi, ya, dengan kesyirikan, kemudian dipenuhi dengan maksiat kepada Allah. Bisa antum bayangkan bagaimana antum membedakan antara permisalan yang pertama dengan permisalan yang kedua yang telah Allah berikan kepada kita? Bisa kita berpikir, ya, bagaimana hatinya orang yang beriman kepada Allah yang penuh dengan cahaya dengan hatinya orang-orang kafir yang penuh dengan kegelapan. Jadi hidayah ini mahal. Subhanallah. Ya, Allah berikan hidayah kepada kita, nikmatul hidayah, bisa mengenal Allah, menuntut ilmu, yang melaksanakan amal saleh, menenangkan hati kita. Subhanallah, itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, ini yang bahaya. Hatinya orang munafik. Ya, hatinya orang munafik. Ini perpaduan antara hatinya orang beriman dengan hatinya orang kafir. Allah memberikan permisalan. Ya, di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Mathaluhum kamathalil ladzi," apa? Ada yang hafal? "Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada narah." Ayo, "Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada narah." Permisalan mereka seperti halnya orang-orang yang menyalakan api. Ya. Falamma
adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ya, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada narah falamma adaa'at ma haulahu. Dan ketika sudah memberikan cahaya di sekitarnya, dhahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahayanya, bukan Allah hilangkan apinya. Di sini Allah katakan apa? Dhahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya mereka, wa tarakahum, dan Allah tinggalkan mereka fi dhulumat, di dalam kegelapan, wa hum la yubsirun, sedangkan mereka tidak melihat. Summun bukmun umyun, ya mereka tuli, mereka bisu, bahkan mereka itu buta. Allah katakan orang munafik, ini hatinya orang munafik, summun bukmun umyun fahum la yarji'un, ya mereka itu tidak bisa kembali ke dalam jalan yang benar. Fahum la yarji'un au qasayyibin minas sama, atau seperti hujan yang turun dari atas langit, fihi ra'dun wa barq, ya di sana ada ra'd ini apa, suara gemuruh, wa barq, dan juga ada kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq hadra al-maut wallahu muhitun bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fi. Ya, mereka itu tidak akan pernah bisa berjalan kecuali ketika ada petir. Ya, petir itu lama atau sebentar? Sebentar. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir petir itu menyambar penglihatan mereka. Ya, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fi. Dan ketika sudah memberikan cahaya, petir itu memberikan cahaya kepada mereka, mereka baru berjalan. Wa idza adlama 'alaihim qamu, dan ketika sudah kembali gelap, mereka berhenti. Ya, ini permisalan orang munafik. Sehingga Allah mengatakan apa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka itu kalau sudah melaksanakan salat, ya, mereka berdiri dalam keadaan malas. Yura'unan nas, mereka ingin dilihat oleh manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak akan pernah zikir kepada Allah kecuali berzikir yang sedikit. Ini permisalan hati orang munafik. Sehingga orang munafik itu kalau sholat bersama Rasulullah SAW, ya bersama para sahabat yang lainnya, sholat ketika cahaya sudah terang, ya sholat asar, sholat zuhur, ya. Tetapi sholat maghrib masih ada cahaya yang sedikit. Tapi kalau sudah masuk sholat isya, sholat subuh, tidak ada. Sehingga Rasul mengatakan, athqalus salati 'alal munafiq salatus subhi wa salatul isya. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik untuk melaksanakannya yaitu salat isya dan salat subuh. Bisa kita bayangkan tiga hati ini tadi, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, kemudian dzulumatun ba'duha fawqa ba'd, orang kafir, kegelapan di atas yang kegelapan, kemudian orang munafik, ya, tercampur dan lebih banyak kegelapannya. Ini orang munafik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kemudian kami hilangkan dosanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'na anka wizrak. Bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'na anka wizrak. Ya, kita ini kalau misalkan ada orang yang datang kepada kita, dia mau hutang, ya saya mau hutang berapa? 1 juta real, ya 1 juta real, 1 juta real sekitar 4 miliar, ya. Tayyib, kita kasih 1 juta real, ya untuk apa? Untuk nikah. Dia mau nikah, misalkan nikah di Saudi agak mahal, ya. Jadi dia datang ke sana, dia meminta hutang, ya kemudian untuk nikah. Setelah nikah, ya lama berjalan, ditagih untuk membayar hutangnya. Ketika ditagih dia mengatakan, Allah, anak masih belum ada uang untuk membayarnya. Justru orang yang menghutangi tadi ditambahi fulusnya lagi, ditambahi. Dia masih belum punya uang untuk membayarnya, justru dia tambahkan lagi uangnya. Ini antum pegang lagi fulusnya ini tadi, untuk pegangan-pegangan. Bagaimana bahagianya orang tersebut? Syarhu sadr, lapang, bahagia orang ini tadi punya orang seperti ini, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala bagaimana cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'na 'anka wizrak. Ya, kemudian
kami hilangkan dosanya, kesalahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan wizrak. Ya, wizrak ini berarti dosa. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan dosa? Pernah melakukan kesalahan? Ya. Sehingga disebutkan oleh para ulama, yaitu kesalahan yang dilakukan sebelum bi'sa. Ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi. Ya, sebelum diutus, sebelum masuk dalam agama Islam, itu dosa-dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga dosa yaitu itab, yaitu bagaimana kritiknya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya radhiyallahu taala anhu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki yang buta, yang dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan pengajaran, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersama orang-orang kafir Quraisy. Ya. Sehingga ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan respeknya kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi abas, yaitu menjadi kecut ketika datang Abdullah ibnu Maktum, an ja'ahu al-a'ma. Ketika datang orang buta kepadanya. Maka ini disindir, ya, dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dunub al-muqarrabin ya'iduha al-kabair, bahwasannya dosanya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dekat kepada Allah, sangat dekat kepada Allah, ketika dia terjerumus ke dalam satu dosa saja, maka dia akan mengatakan ini dosa yang besar. Ya, sehingga dia bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Ini dosanya orang al-muqarrabin. Fa amma in kana minal muqarrabin fa rauhu wa raihan wa jannatun na'im. Al-muqarrabin, setiap dia melakukan dosa yang kecil, dosa ini dosa kecil, yaitu kabair, tapi dia mengatakan ini dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan orang-orang yang ba'id, yang dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan dosa-dosa besar, zina, membunuh, memakan harta anak yatim, ya, dan yang lainnya, ya'iduha saghair, dia mengatakan ini dosa kecil. Ya, oleh karena itulah kita ini berbeda. Ketika kita memiliki teman yang kita cintai dengan orang-orang yang lainnya, ketika orang yang kita cintai ini melakukan kesalahan kepada kita, beda dengan orang yang melakukan kesalahan tetapi bukan orang yang kita cintai. Beda, tanggapan kita ini beda. Dan sikap kita pun berbeda. Ya, ketika menanggapi orang yang kita cintai dengan orang yang tidak kita cintai. Sehingga bagaimana cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Ya, yang dosa itu memberatkan punggungnya. Ya, dosa itu memberatkan punggungnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sudah diampuni dosanya, ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Dan juga Allah berfirman, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfiraka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Ya, Allah telah memberikan jaminan ampunannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam Rasulullah mengatakan, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, aku beristighfar kepadamu dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul anbiya, sayyidul waladil adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ayaghfiru ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, bukankah Allah sudah memberikan ampunan, ya, dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Maka Rasul mengatakan apa? Afala akuna abdan syakurah. Apakah tidak pantas bagi aku untuk menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang kita ini sudah diberikan nikmat oleh Allah, ya, dan kita sudah bersyukur, kita minta ziyadah. Minta tambahan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, minta ziyadah. Karena Allah mengatakan apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kami akan tambah nikmatnya. Wal in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tetapi kalau sudah kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, ketahuilah bahwa azab Allah azab yang sangat pedih. Masyaallah muslimin rahimun rahimakumullah. Masih ada waktunya. Berapa menit lagi nih? Anak takutnya kebablasan.
Nanti kebanyakan yang disampaikan nanti. Tafadhal. Masih ada waktunya? Masih panjang. Alladzi anqadha dhahrak. Ya, yang dosa tersebut memberatkan punggung. Ya, jadi dosa itu, ya dosa ini letaknya di mana? Di punggung kita. Anqadha, kata-kata anqadha itu adalah naqid. Naqidus saut ya fi hamli syai'in thaqil. Ya naqid, kalau kita misalkan naik mobil, ya mobilnya ini biasa diisi oleh 4 orang. Tetapi subhanallah yang masuk itu orang 10. Apalagi mobilnya sudah tahun 90-an. Ya, kalau sudah naik semua kumpul jadi satu, nanti ada suaranya ngik. Nah, paham ya? Ini namanya naqid. Alladzi anqadha dhahrak, anqadha. Ya, anqadha dhahrak. Anqadha naqid sud. Ya. Jadi dosa itu dibawa di mana? Dosa itu dipinggul di atas punggung kita. Yahmiluna auzarahum ala zuhurihim. Yang mereka membawa dosa-dosa mereka di atas punggung-punggung mereka. Kalau kebaikan di mana? Di mana? Kebaikan di mana? Kalau keburukan, ya dosa itu di atas punggung sini. Alladzi anqadha dhahrak. Dan juga Allah mengatakan alladzina yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim. Di sini. Tetapi kalau kebaikan di mana? Kebaikan di mana? Allah mengatakan fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ya, sedangkan orang-orang ya thaqulat mawazinu yang amalan kebaikannya itu lebih banyak, lebih berat, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia merasakan kehidupan yang di Allah ridhai, kehidupan yang enak, kehidupan yang tenang. Ya, jadi kehidupan yang tenang itu di mana? Di hati kita. Ya, itu yang tenang. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan al-ghina ghina'un nafs. Kaya itu kaya hati. Ya, kalau misalkan para raja, ya, para menteri, para gubernur, para presiden, mereka mengetahui hatinya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tenangnya ketika mereka beribadah kepada Allah, ketenangan yang mereka dapatkan, la jadaluna bisuyuf, katanya para ulama. Maka mereka akan memerangi kita dengan pedang-pedang mereka. Ya, karena apa? Ketenangan itu berada di dalam hati. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, jadi timbangan dunia berbeda dengan timbangan akhirat. Kalau timbangan dunia ketika kita menimbang, yang berat di bawah atau di atas? Kita timbang yang berat di bawah, yang ringan di atas. Tapi kalau timbangannya akhirat, yang berat di mana? Di atas. Ya, yang berat di atas, yang ringan di bawah. Ini perbedaan antara timbangan dunia dengan timbangan akhirat. Ya, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia di dalam kehidupan yang telah Allah ridhai. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian kami angkat namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak. Ya, yang pertama kelapangan yang telah Allah berikan kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'na anka wizrak. Kemudian kami ampuni dosa-dosanya. Kemudian wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian kami angkat namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin nama seseorang dia akan tinggi, derajat seseorang akan tinggi kecuali harus melalui apa? Hati yang lapang dan dosa yang telah terampuni, baru namanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Ya, mustahil namanya ingin derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tapi hatinya sempit, banyak dosanya. Mustahil akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat dirinya sendiri? Ya. Ana la. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah mengangkat namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang laki telah meninggal semua di kota Mekah, maka orang-orang kafir Quraisy itu menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abul Banat. Ya, karena orang Arab dahulu kalau mereka memiliki anak laki-laki, hadar rijal, ini laki-laki sejati. Kalau sudah tidak memiliki anak laki-laki, Abul Banat. Ya, ini anaknya ya bapaknya perempuan-perempuan saja.
Maka Allah mengatakan apa? Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kalau dia meninggikan namanya sendiri, maka ini apa? Sombong atau tawadhu? Orang yang sombong, kibr. Rasul mengatakan al-kibru batrul haqqi wa khamtun nas. Kibir ini yang dia menolak kebenaran, sudah tahu ini benar dia tolak, wa khamtun nas, dan selalu meremehkan manusia, ini kibir. Lawan katanya tawadhu, bagaimana seorang itu rendahkan hatinya. Rendahkan hatinya, tawadhu. Yang paling tawadhu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sayyidul anbiya, yang paling tawadhu, rendah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga ketika seorang sahabat yang dia bertemu dengan orang-orang Yahudi, ya, dan mereka ini saling jual beli satu sama lain. Ya, ketika sudah ini barangnya zen, ini barangnya ya mumtaz, ini barangnya bagus gini, yang mereka sudah saling ya tawar menawar. Maka orang Yahudi ini mengatakan walladzi faddala Musa 'alal alamin. Demi zat yang telah melebihkan Nabi Musa atas semesta alam. Maka sahabat ini ketika mendengar walladzi faddala Musa 'alal alamin, dia marah. Dia mengatakan, "La, walladzi faddala Muhammad 'alal alamin." Demi zat yang telah melebihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas semesta alam. Kemudian mereka berdua datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? La tufaddiluni ala Musa ibnu Imran. Jangan engkau melebihkan aku ya dari Musa ibnu Imran, dari Musa ibnu Imran. Dan juga Rasul mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian itu melebih-lebihkan aku sebagaimana orang-orang Nasrani melebihkan Isa bin Maryam. Faqulu ana Abdullah wa rasuluh. Saya ini adalah hambanya Allah dan juga utusannya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali cerita bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ketawadhuannya, rendah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian Allah angkat namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin seseorang yang dia akan dari kafir masuk ke dalam agama Islam kecuali menyebut namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para malaikat yang dia mengangkat arsy-Nya, ya penduduk langit semua bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Isra Mi'raj, Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Masjidil Haram ya ila al-Baitil Aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina. Ya, dari Masjid Al-Aqsa naik ke Sidratul Muntaha dari langit 7 bersama malaikat Jibril alaihissalam sampai di langit ke-7. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha. Ketika sampai di sana berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, itla." Jibril itu naik ke atas. Maka Jibril mengatakan, "Ya, law sa'adtu lahtaraqtu min nurillah." Kalau saya naik ke atas, saya akan terbakar dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sampai ya langit ke-7. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ya Allah, langit 1 belum. Ya, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai langit ke-7 berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan apa? Assalamu alayka ayuhan nabi. Ya, assalam menyebutkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking kita ini belum pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat sumpah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum pernah melihat. Bagaimana ketika melihat Nabi, bagaimana melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayuhan nabi. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Assalamu alayna. Assalam juga alaina, atas kami, wa ala ibadillahi salihin, dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Rasulullah SAW menyebutkan ibadillahi salihin, hamba Allah yang salih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Maka saat itulah turun firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ketika mendengar ini, malaikat Jibril alaihissalam mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka mereka semua bersalawat. Allah bersalawat, innallaha dimulai dengan Allah. Wa malaikatahu, dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Mereka semua bagaimana bersalawat mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, sallu alaihi, salawatlah kalian kepadanya, wa taslimu taslima, wa rafa'na laka dzikrak, diangkat namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau masuk Islam wajib menyebut namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau salat wajib menyebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketika khutbah Jumat wajib menyebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya di sana ada namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia di dalam kitab, mulia di bumi, dan mulia nanti di akhirat. Sehingga namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di bumi namanya Muhammad. Fil kutubil munazzalah, di dalam kitab-kitab munazzalah, dalam kitab Injil, Taurat, Al-Qur'an, Allah mengatakan apa? Ahmad. Ya, min ba'di ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Di dalam bumi Muhammad, Ahmad, dan nanti di akhirat Mahmud. Namanya artinya sama, terpuji semua. Ya, Muhammad, Ahmad, dan Mahmud. Wa rafa'na laka dzikrak. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bahwasanya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Sehingga di sini disebutkan mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ma'al usri, di sana ada alif lamnya, al usri, sedangkan yusran tidak ada alif lamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lan yaghlib usrun yusran. Tidak akan pernah bisa terkalahkan satu kesulitan dengan dua kemudahan. Jadi kalau Allah memberikan kepada kita satu kesulitan, ketahuilah di depan ada dua kemudahan. Ada orang yang sakit, ya, dia sakit, sebelumnya sehat atau sakit? Sebelumnya dia sehat. Ketika dia sakit, ya, kemudian dia kembali lagi sehat, maka dia mendapatkan dua kemudahan. Sehingga para ulama mengatakan inna man ta'assara umurahu, barang siapa yang dia merasakan sulitnya urusannya, fayassir umuru khairahu, hendaklah dia memudahkan urusan orang lain dulu. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kepada kita. Kalau kita merasakan sulit dalam urusan kita, kita mudahkan urusan saudara kita. Fayassarallahu umurahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya. Dan ini yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga Allah berfirman wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka selalu mendahulukan orang lain daripada dirinya meskipun dirinya membutuhkan. Karena Allah akan memberikan berlipat-lipat kepadanya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan juga Allah mengatakan wa yut'imuna at-ta'ama la hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Yang mereka selalu memberikan makanannya kepada yatim, kepada miskin, kepada asir, makanan yang mereka cintai. Ya, ini ada sebab nuzul berkaitan dengan kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, diberikan makanannya meskipun dia membutuhkan dalam keadaan puasa. Ya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraqta fansab. Dan ketika kita selesai dari sebuah urusan, maka kita cari urusan yang lainnya. Di sini para ulama mengatakan ketika kita selesai dari urusan yang wajib, kita sibuk dengan yang sunnah. Ketika kita sudah melaksanakan yang sunnah, kita kembali melaksanakan yang wajib. Wa idza faraqta fansab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ni'matani maghdubun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya. Ni'matul al-fargh was-sihah, yaitu waktu luang dan kesehatan. Ya. Makanya para ulama dulu itu benci sama orang yang dia banyak nganggur. Wala amalud dunya wala amalul akhirah. Tidak ada amalan untuk akhiratnya, tidak ada amalan untuk dunia faragh. Kosong waktunya. Ini dibenci oleh para ulama. Ya, fa idza faraqta fansab, kata Allah, langsung cari kerjaan yang lainnya. Ya, bahkan meskipun 5 menit. Fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, subhanallah. Allah tutup wa ila rabbika farghab. Di dalam surat Ad-Duha Allah mengatakan apa? Menutup dengan ayat apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, bahwasanya nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian fahaddits, sebutkan nikmat kalau memang ini nikmatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab. Ar-raghbah war-rahbah. Ya, ini ada faedah penting
di dalam akhir surat ini, wa ila rabbika farghab. Di sana ada raghbah. Raghbah ini berarti dia harapannya. Dan juga ada rahbah, yaitu kekhawatirannya, ketakutannya. Ya, ar-raghbah war rahbah. Sehingga di sana ada al-khauf dan ada ar-raja. Ya, bagaimana rasa takut dan juga rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendahulukan? Kalau memang kita ini seorang laki-laki yang dia masih kuat, yang masih banyak hartanya, ya, kemudian masih memiliki angan-angan cita-cita yang panjang, maka dia harus mendahulukan khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yakhshawna rabbahum ya bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tam'ah. Yang pertama kali khauf. Jadi anak muda itu yang pertama mendahulukan khaufnya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf. Ya. Rasa takut. Tetapi kalau seorang sudah yash'uru bil maut, yang dia sudah merasakan akan kematiannya, sudah tua, maka dia harus mendahulukan apa? Raja, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik. Ya, kalau sudah mendekat ketua, maka raja, bagaimana harapannya kepada Allah, surganya Allah, ampunannya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tajri tahtal anhar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alla la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannu bi rabbih." Tidak akan pernah mati di antara kalian, ya, kecuali ketika di antara kalian berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tua, memperbanyak baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, kalau dia prasangka baik, maka Allah akan memberikan kebaikan. Kalau dia prasangka buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Yadhunnuna billahi dhanna sau' alaihim dairatus sau'. Yang mereka berburuk sangka kepada Allah, mereka pun berada di, ya, lingkaran keburukan. Ya, sesuai dengan prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, yaitu di antara tafsir surat Asy-Syarh. Ya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Mungkin ada pertanyaan? Fadhal. Kalau di dalam aktivitas kita selalu mengedepankan khauf daripada ar-raja. Karena Allah mengatakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina 'adzaban nar. Ya, subhanak, maksud engkau ya Allah, maka selamatkanlah aku dari api neraka. Mengapa tidak Allah katakan subhanak fa'adkhilnal jannah, sedangkan neraka dan surga sama-sama di akhirat? Tetapi Allah mengatakan faqina adzaban nar, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Selalu mengedepankan urusan khauf. Ya, tetapi kalau memang kita ada harapan, ada keinginan, sebagaimana Nabi Zakaria alaihissalam, Allah mengatakan, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan aku seorang diri, dan engkau sebaik-baik zat yang akan memberikan waris kepada anaknya. Fastajabna lah. Ketika dia berdoa kepada Allah, kami jawab doanya Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan dia seorang anak bernama Yahya. Wa aslahna lahu zauja, dan kami perbaikin keadaan istrinya, akhlak istrinya, rahim istrinya. Wa aslahna lahu zauja. Innahum kanu, mengapa Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab doanya Zakaria? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Karena Nabi Zakaria alaihissalam selalu bersegera di dalam urusan kebaikan. Ya, ada kebaikan, yusari'una fil khair wa yad'unana raghaban wa rahaba. Di sini Allah mendahulukan raghbah ila rabbika farghab. Ya, raghbah berarti apa? Keinginannya. Dia berdoa kepada Allah dalam keadaan apa? Raghbah, berharap kepada Allah untuk diijabahi doanya, untuk diberikan anak. Warahaba, kemudian baru dia takut akan azabnya Allah, takut akan murkanya Allah.
Tapi dia memiliki harapan. Aku memiliki harapan ya Allah, tapi aku juga takut kepada murka-Mu. Ya, karena ada harapannya di situ, maka Allah berikan wa kanu lana khashi'in. Dan dia termasuk orang-orang yang khusyuk ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lebih baik mengedepankan khauf, kecuali kalau kita memang ada keinginan yang betul-betul kita ingin, harapan yang betul-betul kita mau, kita minta kepada Allah dengan harapan yang besar. Ya, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Innallaha 'inda dhanni 'abdi bi wa ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku ini sesuai dengan prasangka hambaku dan aku bersamanya ketika dia ingat kepadaku. Fahim? Insyaallah. Ya, betul. Mengenai surat Atin tadi saja. Yang ayat 6 ini disebutkan orang-orang beriman mengerjakan amal saleh maka pahala yang tidak terputus-putus. Ini jika orang beriman itu mengerjakan dosa apa tetap pahalanya tidak terputus? Kalau tetap melakukan dosa, jadi orang-orang muttaqin, ya orang-orang muttaqin bukan berarti mereka itu yang terbebas dari dosa. Mereka pernah melakukan kesalahan. Ya, pernah melakukan kesalahan, sehingga Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, ya, alladzina idza fa'alu fahisyah, yang mereka pernah melakukan perbuatan keji. Perbuatan keji ini seperti halnya zina, membunuh dan lainnya. Alladzina idza fa'alu fahisyah aw dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi dirinya sendiri. Zakarullah, yang mereka lakukan orang muttaqin ajrun ghairu mamnun. Zakarullah, dia langsung ingat kepada Allah. Langsung ingat kepada Allah, hatinya merasa gelisah. Zakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka beristighfar atas dosa yang telah mereka lakukan, istighfar terus kepada Allah. Wastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfirudz dzunuba illallah. Dan mereka mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa mereka kecuali kembali kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini intinya. Walam yusirru, mereka itu tidak terus-menerus di dalam melakukan dosanya sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi kalau sudah satu terjerumus ke dalam sebuah dosa, jangan terjerumus lagi kalau bisa. Ya, karena Rasul mengatakan bahwasanya seorang mukmin tidak akan pernah masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Mungkin karena kesalahan atau apa? Rabbana ya, la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya, jangan kau azab kami in nasina ketika kami lupa atau ketika kami salah, au akhtana. Ya, kullu bani adam khata' wa ghairu khata'in at-tawwabun. Ya, sebaik-baik anak Adam, ya anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan mereka yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham tu? Ya, jadi ajrun ghairu mamnun bukan berarti tidak melaksanakan dosa sama sekali. Ada kesalahan di antara mereka. Apakah tetap dilanjutkan? Tetap dilanjutkan. Tergantung nanti, ya, ketika Allah SWT mengatakan fa amma man thaqulat mawazinu aw fa amma man khaffat mawazinu nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya, ada timbangan. Saat itu nanti akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. La saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amil hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ya, amalan sedikit, amalan besar, semua akan didatangkan oleh Allah. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yang dia melakukan kebaikan dia akan melihat kebaikannya, yang dia melakukan keburukan dia akan melihat keburukannya. Faham tu? Sama yang tadi timbangan itu Kalau di akhirat timbangannya, ya kalau di akhirat timbangannya yang berat itu yang di atas. Amalan kita, amalan kebaikan kita lebih banyak. Ya, amin insyaallah. Ya, berarti nanti berada di atas amalan kebaikannya. Sedangkan amalan keburukan di bawah, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini timbangan dan harus kita yakini, dan ini ada di hari kiamat, di pada mahsyar. Ya. Dan ketika amalan di dunia, kalau kita beli di pasar, ya di sana ada timbangan, kita beli gula 1 kilo, ya. Maka ketika ditimbang, ya, maka yang berat di atas atau yang bawah? Yang bawah berat, yang ringan di atas. Kalau akhirat berbeda. Di akhirat yang berat di atas, yang banyak di atas, ya, yang banyak di atas, sedangkan yang sedikit di bawah. Wallahu ta'ala alam. Cukup? Masyaallah muslimin rahimin rahimakumullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'.
اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أصلح ديننا التي عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أنت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.